Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? Yes, I hope all of you are well. Today I have a class with you, of course. I'm sorry I can't attend the class today because I have a training in Jakarta, so I will change our teaching by online, and then I'll speak Indonesia, so I think it will be more clearly for you. And our topic today is about asuhan keperawatan pada gangguan kebutuhan cairan akibat patologis sistem perkemian. Baik ya, jadi ini adalah topik kita pada hari ini, dan sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, saya tidak bisa hadir ya di kelas Anda karena pada hari ini, sebenarnya bukan hari ini saja ya, beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, saya datang ke Jakarta karena ada pelatihan, dan pelatihan cukup lama ya, sebenarnya 4 bulan. Namun kegiatan dilaksanakan secara luring kira-kira hampir 20 hari ya. Nanti mungkin saya awal September akan balik ke Malang. Karena itu sekali lagi apologize me. Baik saudara, ini adalah materi yang menarik ya bagi Anda. Yang kedua, tentang gangguan kebutuhan cairan dan bagaimana perawatannya. Ini menjadi sebuah concern bagi kita semua karena banyak sekali ya pasien di rumah sakit itu mengalami gangguan cairan ya. Dan hari ini kita akan mencoba bagaimana kita merawat, kita menggali ya, bagaimana kita merawat pasien-pasien yang mengalami gangguan cairan, apapun penyebabnya, apapun penyakitnya. Nah ya, materi kita pada pertemuan ini ya, kan kalau tidak salah itu ada sekitar 3 pertemuan ya untuk materi ini, asuhan perawatan pasien dengan gangguan cairan. Jadi ini termasuk nanti dengan pertemuan kedua ya. Yang pertemuan pertama saja kita akan berbicara tentang anamnesa ya, jadi wawancara ya, atau pengkajian gangguan sistem perkemian. Anamnesa ini wawancara ya, karena kita tahu bahwasanya pengkajian itu nggak hanya anamnesa, tidak hanya wawancara ya. Jadi ada pemeriksaan fisik di sini. Nah, jadi ada pemeriksaan fisik pasien gangguan kebutuhan cairan, apa sih yang perlu diperiksa fisik secara fisiknya begitu ya. Kemudian juga ada pemeriksaan diagnostik. Jadi di sini ada kata-kata diagnostik pasien dengan kebutuhan cairan patologis sistem perkemian. Ya, jadi pemeriksaan diagnostik ini asal katanya diagnosis ya. Jadi biasanya ini menggunakan alat bantu. Misal kalau kita ingin memeriksa pasien bagaimana gambaran parunya, maka dilakukan pemeriksaan foto rongsen ya. Misal kita ingin memeriksa ya bagaimana kadar Hb pasien misalnya, atau mungkin memeriksa jumlah dari sel darah merah, darah putih, dan seterusnya, maka kita gunakan pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi pemeriksaan dengan menggunakan alat ya, apapun alat itu, entah laboratorium, entah mungkin radiografi ya, dan lain-lain, maka disebut dengan pemeriksaan diagnostik, yaitu suatu pemeriksaan yang digunakan untuk mendiagnose penyakit pasien. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik yang lain secara khusus ya, yaitu tentang dehidrasi, bagaimana sih cara meriksa pasien dehidrasi ya. Kemudian bagaimana cara meriksa pasien yang mengalami kelebihan cairan, ya, overload cairan, atau yang istilahnya UDIM ya. Jadi UDIM itu lawan kata dari dehidrasi. Dehidrasi kekurangan cairan, UDIM adalah kelebihan cairan atau overload ya. Kemudian bagaimana mereka yang mengalami kekurangan mineral ya. Jadi garam-garaman ya. Misalnya kalau kurang natrium bagaimana, kurang kalsium bagaimana. Ini di sini nanti bagaimana fisiknya. Dan yang terakhir yaitu masalah keperawatan pada glomerulus nephritis, nephrotic syndrome. Nah, ini sindrom ya, bukan sindrom ya. Sindrom, kemudian batu saluran kemih dan gagal ginjal. Ini adalah topik kita yang akan kita bedah ya, menjadi tiga kali pertemuan ya. Nah, pertemuan pertama, kedua itu lebih banyak ke konsep. Nanti pertemuan ketiga itu kalau tidak salah kita sudah masuk praktek laboratorium
ya, demonstrasi dan praktik laboratorium. Baik. Baik ya, sekarang kita masuk bagian yang pertama, yaitu pengkajian pada gangguan kebutuhan cairan. Ya, ini adalah nursing proses yang pertama ya, proses keperawatan yang pertama, the first nursing process. Ya, dan gangguan kebutuhan cairan itu sesungguhnya banyak hal yang menjadi penyebab ya. Namun kemudian kita dibatasi pada akibat patologis ya. Patologis ini artinya adalah kelainan ya, akibat kelainan sistem perkemihan. Jadi kita fokus kepada sistem perkemihan. Jadi gangguan pada sistem perkemihan yang menyebabkan kekurangan cairan, kekurangan atau gangguan kebutuhan cairan. Ya, jadi sekali lagi saudara, saya tekankan bahwasanya gangguan kebutuhan cairan itu banyak bisa jadi disebabkan oleh banyak hal. Ya, tetapi nanti kita fokusnya adalah pada patologi sistem perkemihan. Ya, baik. Nah, di pengkajian biasanya ada beberapa poin yang perlu menjadi concern kita ya. Yang pertama adalah pengkajian terkait dengan riwayat keperawatan ya. Jadi pasien punya sakit apa sih? Ya, bisa jadi berhubungan dengan masalah kesehatan saat ini. Ya, kalau kita sekarang berbicara tentang gangguan kebutuhan cairan, maka kemudian penyakit-penyakit apa saja yang perlu menjadi perhatian kita ya, yang perlu menjadi concern kita ini apa? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik ya, ini bagian dari pengkajian. Jadi pemeriksaan fisik seperti biasa dilakukan secara menyeluruh ya, dari kepala sampai kaki, atau istilahnya adalah cephalocaudal. Cephalo itu adalah kepala, cephalo itu kepala ya. Kemudian caudal itu kalau tidak salah ekor ya. Namun lebih dari itu, yang kita lakukan pemeriksaan itu dari rambut ya, dari ujung rambut mungkin sampai nanti ke ujung kaki ya. Jadi cephalocaudal, head to toe ya. Head to toe ya. Jadi pemeriksaan yang sering kita lakukan yaitu head to toe. Head itu kepala, toe ya. Jadi to ya, artinya adalah ke. Kemudian toe yang kedua itu TOE ya. Jadi maksudnya kaki, head to toe. Ini pemeriksaan yang menyeluruh ya. Jadi kepala sampai kaki. Namun kalau nanti kita berbicara tentang gangguan kebutuhan cairan, maka ada area khusus yang menjadi perhatian. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang pemeriksaan secara umum sudah kita sampaikan ya dulu waktu tingkat 1. Anda sudah pernah mendapatkan bagaimana cara pemeriksaan fisik ya. Nah, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, mungkin di KMP ini fokus kita adalah bagaimana kita mencari atau melakukan pemeriksaan fisik pada area-area yang memang merupakan tanda dari kekurangan cairan. Nah, ya. Kemudian pengukuran klinis. Ya, kemudian terakhir adalah pemeriksaan laboratorium. Ya, nah dua hal ini berkaitan dengan diagnostik ya. Jadi pemeriksaan diagnostik yang mungkin dibutuhkan ya saat seseorang mengalami sakit ya. Baik. Baik ya, berikutnya adalah riwayat keperawatan. Nah, hal yang perlu dikaji adalah kondisi atau riwayat medis saat ini ya, dan masa lalu. Kita mencari apakah kondisi saat ini ada kaitannya dengan penyakit masa lalu. Nah, hal yang perlu ditanyakan adalah apakah Anda ya saat ini mengunjungi fasilitas kesehatan ini dalam rangka untuk pengobatan penyakit kronis ya. Jadi perlu ditanya ya, pernah sakit apa? Penyakit ginjal kah? Ya, karena ginjal fungsinya kan mengatur metabolisme cairan ya, mengatur keseimbangan cairan. Maka kalau ada penyakit ginjal pastilah ya seseorang akan terganggu kebutuhan cairannya. Demikian pula penyakit jantung. Ini kita tahu ya. Jadi kardiovaskuler, kardio itu jantung, vaskulernya adalah darah. Ya, jadi gangguan kita tahu fungsinya adalah dia memompa darah ke seluruh tubuh, kira-kira begitu. Maka kalau ada penyakit jantung di sana, maka kemudian akan terjadi masalah ya, ada gangguan kebutuhan cairan tubuh. Penyakit paru-paru demikian juga ya. Pada beberapa keadaan paru ini bisa menyebabkan masalah keseimbangan cairan ya, karena beberapa masalah
kebutuhan cairan itu bisa menyebabkan gangguan ya pada paru-paru, misalnya ada ödem paru ya, jadi menumpuknya ödem atau kelebihan cairan di paru-paru. Kemudian tekanan darah tinggi ya, ini juga penting untuk dikaji ya, karena ini berkaitan sekali dengan keseimbangan cairan ya, tubuh kita. Kemudian diabetes mellitus ya, kita tahu diabetes mellitus ini orangnya sering kencing. Kemudian ada diabetes insipidus yang meskipun namanya hampir sama ya, sama-sama diabetes, tetapi diabetes mellitus atau yang kita sebut dengan DM itu berbeda dengan diabetes insipidus. Kalau diabetes insipidus ini kaitannya dengan gangguan hormon ya, jadi mungkin pada orang yang mengalami cedera kepala atau mungkin infeksi ya, atau infeksi pada otak ya, kemudian pada orang yang kanker dan seterusnya, bisa jadi kemudian mengakibatkan diabetes insipidus ya, jadi mengakibatkan kelainan di dalam produksi hormon yang kemudian mengatur keseimbangan cairan. Gangguan tiroid, paratiroid ya, ini meskipun kecil kejadiannya, tapi bisa terjadi ya. Beberapa jurnal menyampaikan demikian. Jadi orang yang mengalami gangguan hipotiroidisme terutama hipotiroid ya, itu bisa mengganggu ya keseimbangan cairan. Kemudian yang penting adalah adrenal ya, kelenjar yang ada di atas suprarenal ya. Jadi ada menempel di bagian atas ginjal. Nah ini kalau terganggu ya biasanya orang akan, kita tahu ya, salah satu fungsi dari kelenjar adrenal adalah untuk menghasilkan hormon aldosteron. Dan hormon ini yang kemudian mengatur keseimbangan dari garam-garaman dan kemudian juga cairan ya. Sehingga kemudian kelainan pada atau gangguan pada kelenjar adrenal ini pasti mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan. Nah, kemudian juga perlu ditanyakan ya, apakah ada kondisi-kondisi akut ya seperti gastroenteritis ya. Gastro itu gaster ginjal, enteritis itu adalah infeksi pada usus. Jadi infeksi pada gastro ini lambung ya, bukan ginjal ya. Lambung ya. Jadi infeksi pada lambung dan usus ya. Nah, ini disebut gastroenteritis. Ini biasanya ditandai dengan diare. Ya, diarenya sering sekali sehingga kemudian akan mengakibatkan gangguan kebutuhan cairan. Kemudian trauma berat ya, terutama di kepala mungkin ya, atau pembedahan ya. Jadi kondisi-kondisi ini bisa mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan. Pembedahan mungkin ada berdarah yang keluar ya. Ya tergantung jumlahnya sih ya. Trauma berat juga begitu ya, dikhawatirkan terjadi banyak berdarah dan seterusnya sehingga bisa menyebabkan gangguan cairan ya. Berikutnya kita perlu mengkaji riwayat keperawatan ya, khususnya dalam hal medikasi atau pengobatan dan perawatannya ya. Jadi kalau ada konsumsi obat-obatan tertentu ya, atau sedang menjalani perawatan tertentu, maka perlu dikaji juga ya, karena ini berkaitan dengan gangguan kebutuhan cairan. Nah, perlu ditanyakan apakah saat ini ya mengkonsumsi obat secara teratur ya, obat-obat diuretik ya. Kita tahu diuretik kan obat yang meningkatkan produksi urin ya. Steroid juga begitu ya. Tadi ya aldosteron, hormon aldosteron itu adalah salah satu produk dari steroid ya. Suplemen kalium, kalsium, hormon-hormon tertentu ya. Mungkin mengkonsumsi garam tertentu ya. Atau antasida ya, obat-obat untuk menekan asam lambung ya. Ini perlu dikaji. Ini berkaitan dengan konsumsi obat ya. Kemudian terkait dengan menjalani perawatan tertentu ya, seperti mungkin dialisis, cuci darah ya. Kemudian mungkin diberikan nutrisi secara parenteral ya. Jadi sekali lagi nutrisi parenteral ya, diberikan mungkin cairan lewat infus ya, atau nutrisi ya. Nutrisi itu nggak hanya cairan aja ya, bisa juga mungkin protein ya. Dan lain-lain, yang intinya adalah pasien tidak bisa atau mungkin tidak bisa makan secara oral ya, atau tidak bisa secara enteral ya, melalui saluran pencernaan,
maka kemudian diganti melalui parenteral yang melalui pembuluh darah. Jadi biasanya kan pakai infus ya. Jadi macam-macam ya infusnya itu, bisa cairan, dextrosa ya, bisa cairan NS ya, atau RL atau cairan lain ya yang menambah nutrisi ya, tidak hanya cairan. Kemudian pemberian makanan melalui selang ya. Ini yang tadi disampaikan, nutrisi secara enteral ya. Jadi pasien yang makannya melalui NGT. Naso ya, naso itu hidung ya. Gastrik itu gaster atau lambung, cup ya, selang gitu ya, NGT, disingkat NGT. Ya, saya yakin Anda sudah pernah mendapatkan ini ya. Tindakan pemasangan NGT. Kemudian juga apakah menggunakan ventilator ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gagal nafas biasanya dipasang ventilator ya, dan ini perlu diperhatikan kebutuhan cairannya ya. Baik, kemudian berikutnya adalah bagaimana asupan cairan dan makanannya ya. Ini perlu dikaji ya, sebab ini intinya ya pada orang-orang yang sehat ya, bisa jadi ya timbul masalah, apalagi pada orang sakit. Pada orang sehat bagaimana timbul masalah ya, seseorang yang tidak makan dalam jangka waktu tertentu misalnya ya, entah apa penyebabnya, entah puasa, entah apalah ya, kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, berada di satu tempat yang sulit untuk bisa makan minum, nah itu berpengaruh ya. Nah, jadi tolong nanti kalau mengkaji pasien dengan gangguan dan cairan, maka pada bab terkait dengan makan minuman ditanyakan ya berapa banyak ya, dan jenis cairan apa yang diminum setiap hari ya, air putih kah atau air yang lain-lain ya, air kopi dan seterusnya. Kalau paling penting adalah jumlah cairannya berapa ya, dan jenis cairan ini juga berkaitan dengan nanti apakah menyebabkan ya seseorang itu menjadi terganggu kebutuhannya ya. Misalnya cairan, misalnya minum kopi ya, mungkin pada orang-orang tertentu bisa menyebabkan lambungnya tidak nyaman ya, lambungnya sakit. Nah, minum air teh misalnya bisa meningkatkan produksi berkemih ya. Makanya kalau kita minum teh dengan minum air biasa ya, air putih mungkin berbeda. Minum teh itu lebih cepat orang itu buang air ya, karena sifat diuretiknya. Jelaskan diet Anda ya untuk hari-hari biasa. Ya, jadi perhatikan secara khusus asupan klien ya, apakah makanan itu mengandung natrium yang tinggi gitu ya. Nah, sekali lagi ini berpengaruh ya, jadi natrium itu mengikat cairan. Kalau kita makan banyak natrium, maka kemudian cairan cenderung untuk diabsorpsi kembali ya, ditahan ya di dalam tubuh kita. Kemudian protein, sehingga apa dampaknya pada orang-orang tertentu, penyakit jantung misalnya. Nah, ini kalau kemudian cairannya ditahan ya, diabsorpsi kembali, itu bisa berbahaya bagi kondisi pasien ya. Mungkin tensinya bisa meningkat ya, atau mungkin bisa terjadi edema ya, dan seterusnya. Kemudian juga makanan yang mengandung protein ya, biji-bijian, buah-buahan dan sayuran dan seterusnya, ini perlu dikaji. Apakah ada perubahan baru-baru ini terkait dengan asupan makanan dan cairan? Yang dikaji adalah perubahannya bagaimana ya. Nah, ini misalnya caranya adalah dengan melihat berat badannya. Kalau berat badannya itu meningkat atau menurun secara drastis ya, maka di sini biasanya dikaitkan dengan cairan ya. Sebab apa? Sebab kalau dikaitkan dengan makanan itu biasanya lambat ya bertambahnya atau penurunan berat badannya. Tetapi kalau cairan itu cepat sekali ya, dalam waktu singkat itu bisa meningkat secara drastis atau turun secara drastis ya. Kemudian apakah Anda sedang menjalani diet terbatas? Nah, ya, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian apakah asupan makanan atau cairan perlu ini ya dipengaruhi oleh perubahan nafsu makan ya? Ya jelas lah ya, kalau orang nggak mau makan ya pasti ada pengaruhnya ya. Nggak mau makan, nggak mau minum ya sudah ya, pasti akan mengurangi kekurangan cairan. Faktor-faktor yang lain misalnya muntah ya, biasanya kan mual ya, kemudian disertai muntah begitu ya. Nah, itu tentu akan mengganggu keseimbangan cairan ya, dan faktor-faktor yang lainnya. Baik, kemudian berikutnya, nah ya, kalau tadi makanan minum
dan minuman ya, cairan, maka sekarang ini bagaimana dengan outputnya ya. Jadi bagaimana dengan pengeluaran cairan? Ya perlu ditanyakan ya, apakah pernahkah Anda memperhatikan adanya perubahan ya di dalam frekuensi berkemih ya, di dalam mungkin jumlah berkemih. Ya kebanyakan orang sih biasanya nggak memperhatikan ya terkait dengan jumlahnya, tapi frekuensinya mungkin pasien seseorang bisa mengingat itu ya, berapa kali berkemih dalam sehari. Biasanya kan pagi, ya, nanti siang, sore, malam. Kalau jumlahnya agak susah ya, kalau nggak diukur dengan gelas tertentu agak susah. Kemudian apakah Anda baru-baru ini mengalami masalah dengan muntah, diare atau sembelit? Ini penting. Kalau orangnya muntah, kalau sekali mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi berkali-kali bisa mulai dehidrasi ya. Diare juga begitu sama. Kalau sekali nggak masalah, berkali-kali ya tentu akan mengganggu keseimbangan cairan. Atau sembelit ya, jadi malah nggak bisa buang air ya. Pernahkah Anda memperhatikan kehilangan cairan lain yang tidak biasa seperti keringat ya? Orang yang berkeringat banyak ya pasti akan berpengaruh terhadap kondisi cairan di dalam tubuh ya. Berikutnya adalah ketidakseimbangan cairan elektrolit dan asam basa. Nah, ya ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan kepada pasien ya. Apakah Anda mengalami kenaikan penurunan berat badan? Ya, ingat tadi saya sampaikan untuk cairan itu biasanya waktunya singkat ya, sementara untuk makanan itu relatif lebih lambat ya, mungkin dalam minggu ini ya, berapa kenaikannya ya. Tapi kalau cairan itu bisa dalam waktu jam ya, sekian jam turun sekian atau naik sekian. Nah, itu kita harus curiga ke cairan ya. Apakah Anda baru-baru ini mengalami gejala seperti rasa haus yang berlebihan? Ya, kulit kering, ya, selaput lendirnya juga kering gitu ya. Urin berwarna pekat atau gelap, atau produksi urin yang rendah ini menunjukkan tanda-tanda kekurangan cairan ya. Apakah Anda memiliki masalah dengan pembengkakan tangan ya, di kaki, pergelangan kaki ya. Ini menunjukkan bahwasanya pasien mengalami kelebihan, termasuk adalah apakah kesulitan bernafas saat berbaring ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kelebihan. Kemudian apakah baru-baru ini mengalami salah satu gejala, misalnya kesulitan berkonsentrasi. Ya makanya kenapa kalau ada orang yang mungkin lupa ya, atau mungkin nggak fokus, seringkali kan kita minum dulu nih gitu ya, minum apa, isotonik, cairan isotonik, ya, cairan apa, isotonik gitu ya, seperti ya minum-minuman yang di iklan itu ya, seperti itu. Kemudian juga kebingungan ya, jadi kesulitan konsentrasi, kebingungan itu tanda-tanda kekurangan cairan. Pusing, yang merasa ingin pingsan ya, atau bahkan kelemahan otot ya, adanya kedutan pada otot ya, atau kram atau kejang ya, itu juga bisa mengindikasikan kekurangan cairan. Kemudian ini masih banyak lagi ya, kelelahan yang berlebihan, sensasi abnormal seperti mati rasa, kesemutan, terbakar, tertusuk ya, kram, distensi pada perut. Distensi ini adalah pembesaran ya. Pembesaran ya. Secara umum distensi itu distended ya bahasa Inggrisnya ya, yang membesar gitu ya. Kemudian palpitasi jantung ya, atau jantungnya berdenyut lebih kencang ya. Nah, ini tanda-tanda terkait dengan kekurangan cairan ya. Baik, kemudian nah ini nah tadi itu adalah anamnese ya, jadi wawancara. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, kita lihat di sini pemeriksaan fisik ini tidak kita ulang dari awal ya, tapi kita fokus pada area-area di mana kemudian terpengaruh oleh gangguan kebutuhan cairan. Yang pertama adalah sistem kulit ya. Nah, perlu dilihat di sini ya, sistem kulit ini adalah ini ya, warna, suhu, dan kelembapan. Caranya dengan inspeksi dan palpasi ya. Inspeksi misalnya dilihat ya, warnanya kayak apa sih, apakah kemerahan ya, atau bagaimana ya. Suhunya tentu dengan diraba, dipalpasi ya. Nah, kalau dipalpasi misalnya terasa kok lembab, berkeringat ya, atau mungkin dingin ya, ini tanda-tanda bahwasanya ada masalah dengan kebutuhan cairan ya. Turgor kulit, nah ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan dijepit ya, dijepit ya pada kulit pasien, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita amati ya. Kalau kemudian
ini ya. Jadi kulit tetap tegang selama beberapa detik ya, dan kemudian bisa kembali secara normal ya, itu berarti ya harusnya kulit tetap tegang selama beberapa detik, alih-alih segera kembali ke posisi normal. Nah, maksudnya begini ya, jadi kalau tukur kulit buruk itu ketika dijepit dan dilepaskan biasanya itu lama kembalinya, itu tukur buruk ya. Artinya kalau orang normal begitu dijepit dikembalikan ya langsung kembali secara cepat. Nah, kira-kira gitu kali. Tapi kalau kemudian kembalinya lambat, nah ini kita curiga pasien mengalami turgor kulit yang buruk ya. Nah, ini pada orang dewasa dilakukan di tulang dada ya. Pada anak-anak dilakukan di pahanya ya, di bagian medial, bagian tengah ya. Baik ya, itu turgor. Kemudian pemeriksaan udim yang periksa pembengkakan yang terlihat di sekitar mata ya. Jadi periorbital, sekitar mata. Kemudian juga di jari dan di ekstremitas bawah. Nah ya, jadi biasanya kalau ada bengkak di sekitar mata ya, atau di daerah kelopak mata ya, nah itu menunjukkan seseorang mengalami kelebihan. Nah, jadi kalau ada udim, baik itu di sekitar mata ya, atau di kaki misalnya, itu menunjukkan bahwasanya kelebihan cairan. Nah, kemudian bisa juga pemeriksaan udim ini dengan cara menekan kulit ya di atas punggung kaki ya. Nah, itu artinya di bagian dorsal kaki ya. Kemudian juga di sekitar pergelangan kaki atau di atas tibia ya. Tibia itu daerah kaki yang bagian daerah tungkai ya, tungkai bawah lah ya. Tibia itu tulang kering ya, atau di area sakral, area sakrum ya. Sakral itu ekor ya, tulang ekor. Area di daerah tulang ekor. Nah, di sana perlu ditekan ya. Kalau kemudian ditemukan cekungan ya, jadi pada area itu kemudian cekung dan kemudian lambat ya, maka kita curiga pasien mengalami edema. Nah, gitu ya. Baik, kemudian dilihat juga membran mukosa ya. Jadi membran mukosa itu adalah lapisan lendir ya, biasanya ada di mulut, di hidung ya. Nah, cuma di sini mungkin belum di hidung saja, di mulut saja ya. Nah, kemudian yang dilihat adalah bagaimana warnanya, bagaimana kelembapannya. Caranya dengan inspeksi saja ya, dilihat saja. Kemudian dikatakan temuan abnormal apabila mulutnya kering ya, jadi mukosa mulut ya, bibir ini ya kering ya, atau tampak kusam. Bahkan kemudian kalau ada lidah juga ya, ketika pasien lihat mukosa lidahnya kering dan pecah-pecah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang mengalami kekurangan cairan. Kemudian juga dilihat sistem indera ya, jadi lebih fokus pada mata, dilihat bagaimana kekencangannya ya, caranya dengan dipalpasi ya, diraba dengan lembut ya daerah kelopak matanya ya, dalam kondisi pasien menutup mata ya. Nah ya, temuan abnormalnya adalah mata terasa lembut saat dipalpasi. Nah, ya. Terakhir pada bayi ya, fontanel atau ubun-ubun besarnya dilihat bagaimana ketegangan ya, ketegangan dari fontanelnya bagaimana ya, ketegasan ini ya. Keliru ketik ya, dilihat ya, cukup dilihat dan kemudian dipalpasi ya. Nah, kalau fontanel atau besarnya itu menonjol ya, atau sebaliknya fontanelnya cekung ya, maka kita curiga bahwasanya ada persoalan dengan cairan ya. Nah, kalau kekurangan cairan mestinya ya cekung ya, atau sebaliknya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan sistem kardiovaskuler ya. Kemudian dilihat ya, kaji rata-rata denyut jantungnya. Caranya dengan auskultasi ya, dengan stetoskop. Kemudian juga ada ya dengan alat yang namanya monitor jantung ya. Nah, di sini kelainan normal bisa ditemukan seperti takikardia. Takikardia jadi denyutnya itu kencang ya, jantungnya cepat ya.
biasanya lebih dari 100 kali per menit, kemudian bradikardia sebaliknya, dan jantungnya itu melambat kurang dari 60 kali per menit ya, atau tidak teratur, disritmi atau aritmia ya. Kemudian dilihat juga sistem kardiovaskular itu capillary refill time ya. Jadi waktu pengisian kembali pembuluh darah kapiler. Caranya palpasi ya, pengisian kapiler yang lambat ya. Jadi kalau melambat pengisian kapilernya ya, jadi ini biasanya dilakukan di daerah kuku misalnya, kukunya ditekan ya sampai putih, kemudian dilepas kembali. Nah, kalau dilepas itu kemudian warna merah kembalinya itu agak panjang ya, lebih dari 2 detik, maka ya ini ada persoalan ya dengan capillary refill time. Kemudian pengisian vena ya, infeksi vena jugularis ya di leher dan vena-vena tangan. Nah, biasanya temuan abnormal itu apabila ada distensi ya, jadi ada pembesaran vena jugularis ya, vena-vena yang ada di leher ya. Ini tingkat 1 dulu pernah diajari ya. Kemudian vena jugularis datar ya, kemudian pengisian vena yang buruk. Ya, ini menunjukkan adanya kekurangan cairan ya. Baik, kemudian di sistem respirasi ya, paru-paru kita, dilihat bagaimana respiration rate RR-nya dan pola nafasnya kayak apa. Ya, caranya dengan teknik inspeksi dan kemudian temuan abnormal biasanya peningkatan dan penurunan frekuensi dan kedalaman pernafasan. Nah, gitu ya. Jadi kalau frekuensinya katakan pada orang dewasa lebih dari 20 kali per menit ya. Kemudian dangkal misalnya cepat ya. Nah, itu berarti pasien mengalami takipnu ya. Nah, penyebabnya ya banyak hal ya. Pasien yang infeksi misalnya, asma misalnya. Kemudian nah, dikaitkan dengan kelebihan cairan ya, biasanya ini ya pasien yang mengalami edema biasanya ya. Jadi karena paru-parunya itu mengalami edema ya, sehingga kemudian gangguan nafas ya, pasien nggak bisa ventilasinya terganggu, maka otomatis ya kalau ventilasinya terganggu, pasien akan meningkatkan RR-nya ya. Kemudian suara paru ya, caranya dilakukan auskultasi. Kalau ada bunyi krekel ya atau ronggi basah, nah ini indikasi adanya cairan pada daerah paru yang itu menunjukkan adanya kelebihan cairan ya. Baik. Nah, berikutnya adalah pengukuran klinis. Nah, ya. Yang pertama adalah berat badan. Ini kan perlu diukur ya. Nah, kalau seseorang mengalami kehilangan berat badan 1 kilo dalam sehari, nah kita curiga itu terjadi karena cairan ya, bukan karena makanan. Karena makanan itu kalau terjadi kenaikan ataupun penurunan itu biasanya relatif lambat ya. Tapi kalau cairan dalam sehari ya, dalam mungkin beberapa jam bahkan itu bisa terjadi
penurunan maupun peningkatan berat badannya. Jadi hati-hati. Berikutnya yang perlu diukur adalah tanda-tanda vital ya, seperti mungkin suhu naik ya, itu mengindikasikan dehidrasi, takikardia, jadi peningkatan denyut jantung itu indikasi adanya hipovolemia ya, tentu tahap awal ya. Kemudian volume nadi menurun ya, ini mengindikasikan adanya defisit volume cairan ya. Jadi kalau ada nadi menurun ya, itu mengindikasikan bahwasannya volume cairan mengalami defisit ya. Nah, sebaliknya dalam kondisi nadinya itu meningkat ya, itu mengalami kelebihan volume cairan. Kemudian irama nadi yang irregular ya, tidak reguler, tidak ya tidak reguler ya. Nah, itu mengindikasikan keseimbangan elektrolit ya, mengalami gangguan. Kemudian apabila RR dan kedalamannya itu berubah, ini mengindikasikan ketidakseimbangan asam basa atau bahkan kompensasi ya, adanya kondisi yang disebut dengan asidosis atau alkalosis metabolik ya. Asidosis itu adalah gangguan keseimbangan. Maksud saya adalah terjadi keasaman ya yang meningkat ya, alkalosis sebaliknya jadi kondisi basa ya, yang diakibatkan karena kondisi metabolik ya, kondisi metabolisme. Nah ya, kemudian tekanan darah menurun, indikasi dari defisit volume cairan. Sebaliknya kalau meningkat, mengindikasikan adanya kelebihan volume cairan. Ini secara lebih rinci ya, bagaimana serum elektrolit dilakukan pemeriksaan, dan ini adalah hasil-hasilnya ya. Nah, ini kita berbicara tentang sodium ya. Sodium itu natrium. Normalnya 135-145 mili ekuivalen per liter. Potasium ini sama dengan kalium ya. Normalnya kecil ya. Jadi ini di daerah vena itu kalium itu kecil ya. Jadi ekstraseluler kecil, tapi natriumnya atau sodiumnya besar di cairan ekstraseluler. Ya, nanti di intraseluler sebaliknya ya. Sodiumnya nggak terlalu besar, potasiumnya besar ya.
Ya, potasiumnya atau kaliumnya 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Ada kloret, ada kalsium, ya, ada magnesium dan seterusnya. Ya, ini adalah hasil-hasil pemeriksaan serum. Ya. Baik, hitung darah lengkap. Ya, cara di sini saudara hematokrit. Ya, hematokrit kalau pada pemeriksaan hematokrit itu meningkat, ya, itu menunjukkan dehidrasi. Ya, kalau menurun menunjukkan overhidrasi. Nah, ya. Nah, nilai hematokrit normal ya pada pria itu 40 sampai 54%. Wanita lebih sedikit ya, 37 sampai dengan 47%. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan osmolalitas atau konsentrasi cairan ya. Nah, di sini yang perlu dilihat apakah bagaimana osmolalitas serum dan urin ya. Nah, kita lihat normalnya di sini ya, nilai normalnya untuk serum 280 sampai 300 mili osmolalitas per kilogram. Ya, kalau nilainya meningkat di atas 300 berarti terjadi defisit. Ya, jadi semakin kental, semakin pekat. Kalau penurunan osmolalitas maka dia mengalami kelebihan volume cairan. Ya, menunjukkan bahwasanya pasien mengalami apa istilahnya keencerannya meningkat, lebih encer ya. Makanya menurun osmolalitasnya. Kalau meningkat hanya pekat. Nah, ya. Nah, di sini adalah urin ya. Jadi nilai normalnya sekitar 500 sampai 800 miliosmol per kilogram. Ya, peningkatan ya menunjukkan defisit ya sama ya. Penurunan menunjukkan kelebihan. Oke ya, berikutnya adalah berat jenis urin. Nah, normalnya berkisar 1,005 sampai 1,030 ya. Nah, dalam kondisi meningkat ya, ini menunjukkan osmolalitas yang tinggi ya, menunjukkan defisit volume cairan ya. Sebaliknya, jika berat jenis rendah menunjukkan osmolalitas urin rendah dan itu menunjukkan kelebihan cairan. Pemeriksaan pH urin ya. Normalnya itu sesungguhnya urin itu relatif asam ya, yaitu sekitar rata-rata 6. Kita tahu bahwasanya netral itu kan 7. Nah, pH urin itu rata-rata 6 ya. Tetapi pada kisaran 4,6 sampai 8 itu masih dianggap normal ya. Nah, pada kondisi asidosis metabolik ya atau pasien mengalami kondisi asam yang disebabkan karena gangguan metabolisme, ya maka pH urin akan menurun. Ya. Sebaliknya dalam kondisi alkalosis atau kelebihan basah atau alkali, ya maka pH urin bisa meningkat. Baik saudara, dan untuk pemeriksaan diagnosis terakhir adalah gas darah arteri. Nah, ini kita bisa lihat ya hasil pemeriksaan gas darah arteri. Ya, jadi di sini bahan periksanya adalah darah arteri saudara ya, bukan darah vena ya. Sebenarnya vena juga bisa, cuma kemudian yang menjadi kesepakatan di antara ahli laboratorium ya, yang digunakan itu adalah gas darah arteri. Kenapa? Karena memang kita ingin melihat ya, ini baunya sepakat sebenarnya ya. Nah, kedua-duanya bisa digunakan entah arteri entah vena, tetapi kemudian disepakati adalah menggunakan arteri. Nah, kita lihat ini nilai normalnya pH normal tubuh kita 7,35 ya sampai 7,45. Ya, kalau pH normal kan 7. Nah, artinya kalau kita lihat dari sini sesungguhnya pH darah itu sedikit alkali ya, karena dia lebih dari 7 ya. Nah, kemudian di sini ada tekanan parsial oksigen normalnya 80 sampai 100 ml per mililiter Hg ya. Kemudian di sini ada tekanan parsial ya PaCO2 3545 ml Hg. Kemudian ada HCO3 min, nilai normalnya adalah 22,26 mili ekuivalen per liter ya. Kemudian bis ekses min 2 sampai plus 2. Dan kemudian saturasi oksigen 95 sampai 98 ya. Saturasi oksigen itu tidak normalnya hanya sampai 98% ya, tidak harus 100% ya, kandungan oksigen di dalam darah itu. Ya, karena ada yang terlarut ya dan ada yang dibawa oleh sel-sel darah. Baik saudara, kita selesai sudah ya pengkajian. Sebentar lagi kita akan masuk kepada diagnosa perawatan mungkin.
ternyata penyakit-penyakit ya dengan gangguan kebutuhan cairan ini sebuah konsep barangkali ya. Namun untuk pertemuan saat ini menurut RPS ya atau Kota Pembelajaran sepertinya belum ya. Jadi nanti terkait dengan konsep penyakit ini akan kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua ya. Baik ya. Namun mungkin pertemuan yang kedua berbeda ya. Saya nanti ada semacam penugasan ya. Penugasan yang kemudian Anda harus kerjakan ya, secara individu terkait dengan beberapa penyakit ya. Oke, nanti silakan aja dilihat di Google Classroom ya, pembelajaran untuk pertemuan yang kedua ya. Lewati. Nah, ini nanti yang menjadi tugas kita bersama ya. Jadi ada beberapa penyakit yang nanti Anda akan coba untuk kerjakan ya tugas-tugasnya. Kita lewati saja ini. Nah, jadi setelah tadi Anda menyaksikan ya bagaimana konsep terkait dengan gangguan kebutuhan cairan, kemudian tentang bagaimana cara pengkajiannya, baik dari anamnese, pemeriksaan fisik, ya, pengukuran klinis, sampai dengan pemeriksaan diagnostik, maka kemudian dari pengkajian itu kita bisa menyimpulkan, ya, kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih masalah keperawatannya, gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada buku diagnosa keperawatan, ya, menurut PPNI, ya, yaitu SDKI ya, standar diagnosa keperawatan Indonesia tahun 2017 ya, maka gangguan kebutuhan cairan itu ada beberapa diagnosa keperawatan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yang pertama adalah hipervolemia, ya, jadi hiper itu tinggi, volemia itu ada dua kata, volume dan mia. Ya, volume itu ya volume ya, mia itu darah. Jadi dapat kita artikan hipervolemia itu adalah volume darahnya meningkat. Ya, nomor diagnosanya D.0022. Ini nomor diagnosa ya. Silakan nanti Anda merujuk pada buku SDKI ya. Kemudian ada hipovolemia. Ya, hipo itu rendah, volumenya itu volume ya, volume dan mia itu darah. Ya, artinya bahwasanya volume darah itu mengalami penurunan ya. Nomornya D0023. Kemudian kesiapan peningkatan cairan D0025, ada risiko ya. Kalau di sini hipo, masalahnya aktual, di sini ada risiko. Ya, risiko berarti belum terjadi, tapi sudah ada faktor yang menyebabkan faktor risiko. Ya, risiko hipovolemia D0034, risiko ketidakseimbangan cairan D0036. Ya, risiko ketidakseimbangan elektrolit D0037 dan terakhir adalah risiko shock D0039. Ini kalau kemudian saudara kita mengidentifikasi pasien dengan gangguan kebutuhan cairan, maka pertimbangkan ya ketujuh diagnosa keperawatan ini. Gitu ya. Baik saudara, ini adalah salah satu contoh dari diagnosa keperawatan ya, menuliskan diagnosa keperawatan secara lengkap. Jadi seperti kita pelajari bersama pada semester sebelumnya, diagnosa perawatan terdiri dari 3 bagian ya, yaitu problem atau masalah perawatannya apa, kemudian etiologi penyebabnya apa, dan kemudian tanda dan gejala ya, sign and symptom. Kita lihat di sini saudara, hipervolemia ini adalah problemnya ya, jadi kelebihan volume cairan. Kemudian B.D ini adalah berhubungan dengan etiologi. Apa etiologinya? Gangguan mekanisme regulasi. Ini adalah penyebab dari hipervolemianya. Tandanya apa? Ditandai dengan DD ini ditandai dengan ortopneu ya. Jadi nafas sesak jika posisinya tegak atau berdiri, dyspneu sesak nafas, BNSD paroxysmal nocturnal dyspneu, sesak nafas saat tidur malam ya, edema anasarka atau perifер. Ya, kemudian berat badannya meningkat, JVP ya, jugular vein venous pressure atau central venous pressure yang meningkat. Kemudian refleks hepatojugular meningkat, distensi vena jugularis ya, jadi distensi ya. Venanya tampak membesar ya di daerah leher ya. Kemudian saluran nafas tambahan, ada oliguri atau produksi urinnya itu menurun ya, kongesti paru ya. Jadi ada semacam sumbatan ya di daerah paru. Ini tanda-tanda hipervolemia. Jadi cara menuliskan diagnosa perawatan lengkap seperti ini saudara ya. Ini contoh saja ya, Anda bisa merujuk pada buku SDKI. Baik.
beberapa referensi yang saya gunakan. Jadi ada buku pegangan ya, buku ini punya Berman, Snyder dan Franzen ya, yaitu buku Fundamental of Nursing ya, atau dasar-dasar keperawatan. Kemudian ada beberapa jurnal ya, itu ada link-linknya juga, bisa Anda klik kalau Anda mau baca lebih jauh ya. Nah, dan yang penting itu nomor 8 itu ya, ini buku terkait dengan SDKI, menjadi rujukan utama kita ya, dan di exit exam nanti atau ujian kelulusan Anda nanti itu sebagian besarnya ya berdasarkan buku ini ya. Jadi cara membuat dasar keperawatan itu sudah disesuaikan. Saya kira demikian saudara, cukup ya apa yang bisa saya sampaikan.